Perkenalkan, nama saya Jan Sarul Damanik, peserta Latsar gelombang 3 angkatan 31, mempresentasikan mind mapping nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang punya kesesamaan yang melekat pada suatu bangsa tersebut, merasakan adanya kesetiaan yang mendalam pada bangsa itu sendiri. Sejenis nasionalisme ini bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen peserta dibuat menjadi aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kondisi bangsa ini adalah sangat kritis, begitu politik, ekonomi, hukum, dan budaya, sehingga menghilangkan krisis identitas dan akhirnya menghilangkan jati diri. Melalui mata pelajaran nasionalisme ini, ASN berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat dan bisa mengamalkan sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai kelima. Adapun materi pokok yang bisa saya sebutkan adalah: pertama, nilai Pancasila; yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksanaan kebijakan publik, ASN sebagai pelayan rakyat, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, mencapai kemerdekaan, mencapai keaslian, dan mencapai kehormatan bangsa. Menurut Hertz, nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam sila pertama dan kedua itulah melekat tentang ketuhanan dan masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Adapun bentuk nilai ketuhanan di Indonesia itu animisme, dinamisme, dan aliran kepercayaan, dipengaruhi oleh agama Buddha pada abad ketiga, Islam abad ke-7, dan Kristen pada abad ke-16. Pancasila, sila pertama, yaitu sebagai jati diri bangsa, memiliki kepercayaan. Hasil mencapai adalah bisa membedakan baik dan yang buruk, bisa membedakan halal dan haram. Implementasinya adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerjasama antar agama dan penganut yang lain, saling menghormati jalannya ibadah sesama agama. Sila kedua Pancasila memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan berpedoman pada politik luar negeri bebas dan aktif. Kemudian Pancasila sila kedua yaitu sebagai jati diri bangsa menghargai hak asasi. Hasil dicapai adalah berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Sila ketiga Pancasila itu persatuan Indonesia, rasa cinta tanah air. Hasil yang dicapai adalah siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Sila ketiga persatuan Indonesia mencerminkan mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang keempat yaitu kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hasil yang dicapai yaitu tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak mengalahkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang lain. Pemahaman implementasi nilai-nilai sila keempat yaitu kehidupan demokrasi di Indonesia. Yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil yang dicapai adalah tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dirincing, berat sama dipikul. Perwujudan dari keadilan sosial dalam kerangka Pancasila itu perwujudan relasi yang adil semua sistem kemasyarakatan, proses fasilitas akses atas informasi. Wawasan kebangsaan ini perlu untuk ASN sebagai jati diri bangsa untuk menciptakan rasa nasionalisme. Adapun pengertian wawasan kebangsaan adalah yaitu sudut pandang suatu cara yang mengandung kemampuan seseorang serta kelompok tentang suatu bangsa. Memaknai wawasan kebangsaan yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban, penghargaan, cinta tanah air, kesetiakawanan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan Nusantara menyangkut politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Artinya
ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, itu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, ASN yang berintegritas tinggi. Penegasan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sehingga ASN adalah sebagai eksekutor dalam orientasi kebijakan publik. ASN harus memiliki karakter yang kuat untuk mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah kebijakan publik. ASN sebagai pelayan publik adalah ASN yang berprofesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Kualitas layanan ASN adalah bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi. Itulah dimensi kualitas pelayanan publik. 8 karakteristik adalah waktu pelayanan, bentuk pelayanan, keramahan dalam pelayanan, kemudahan mendapatkan layanan, sampai kemudahan diakses. Aspek penyelenggaraan itu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalisan, partisipatif, persamaan perlakuan tidak diskriminatif. Sebagai pelayan publik harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan. Peran ASN sebagai pemersatu bangsa tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 1 dan 2. PNS akan senantiasa setia kepada Pancasila Undang-Undang 1945. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai adalah sikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.